Keduanya bertemu tatap dalam diam sebelum akhirnya sama-sama menarik tangan mereka yang tak sengaja bertemu. "Maaf tadi nggak sengaja," ucap Linggah benar adanya. Mendadak perasaannya tak karuan. "Iya," jawab perempuan itu lalu membenahi posisi Gasta di pangkuan. Mendadak kecanggungan melingkupi keduanya. Hening sampai mobil itu terparkir di halaman rumah Moza. Linggah langsung turun lebih dulu bergegas membukakan pintu untuk mantan istrinya yang hendak turun bersama Gasta. "Sini, biar Gasta ku gendong," ucap pria itu mengambil alih dari pangkuan mantan istrinya. Perempuan itu turun setelahnya. Linggah menurunkan Gasta sampai depan teras, lalu langsung pamit pulang, mengingat waktu sudah hampir maghrib. "Papa pulang dulu ya, besok main lagi," pamit pria itu pada putra kecilnya, berjongkok mensejajarkan tubuh kecil bocah itu. Moza berdiri tak jauh dari Gasta sembari mengamati interaksi bapak dan anak itu. Gasta sendiri hanya diam menurut saat ayahnya mencium lalu mengajaknya berjabat tangan dengan taksim. "Salam buat ibu, aku langsung pulang ya." Kali ini pria itu mengarah pada Moza. Perempuan itu mengangguk. "Iya mas." Waktu terasa begitu cepat. Sebenarnya Linggah masih betah, namun tak enak berlama-lama di sana setelah urusannya selesai. Mas," seru Moza menghentikan langkah Linggah. Pria itu langsung mengerem kakinya, lalu memutar tubuhnya hingga berhadapan dengan rasa ingin tahu. "Iya, kenapa?" tanya Linggah mendadak deg-degan. Itu belanjaan aku ketinggalan, masih di mobil," kata Moza mendekat. "Waduh iya, hampir lupa." Linggah sampai menepuk jidatnya. Hampir saja pria itu GR lantaran Moza tiba-tiba memanggilnya di saat hendak pulang. Linggah membuka jok belakang yang berisi beberapa kantung belanjaan plastik di jok. "Ini lumayan berat, biar aku bawakan," ujar pria itu perhatian. Awalnya Moza merasa tak enak, tetapi akhirnya membiarkan saja. Pria itu membawakan semua belanjaannya masuk. Moza mengekor bersama Gasta. "Ini taruh di mana?" tanya pria itu kebingungan. "Yang kresek besar di dapur. Kalau yang itu barang aku sama Gasta nanti di kamar saja," ucap Moza menginterupsi. Perempuan itu langsung beranjak mengurusi putranya. Linggah membawanya ke dapur sekalian pamit dengan Bu Maryam. "Bu, ini belanjaan Moza, Linggah taruh di sini." "Linggah pamit dulu ya Bu," seru pria itu ramah. "Lagi azan, nggak sebaiknya nunggu selesai dulu. Nanggung, nggak baik kalau jalan aja," kata Bu Maryam mengingatkan. Benar juga kata Bu Maryam, daripada hanya menunggu, Linggah berniat sekalian numpang sholat saja. "Iya Bu, sekalian numpang maghriban," kata pria itu sekalian, biar sampai rumah sudah tenang. "Iya boleh nak, sholat di kamar Moza saja yang bersih, nanti ibu ambilkan sarung," ujar Bu Maryam tak mengapa. Sementara Moza baru saja memandikan Gasta. Karena bocah kecil itu terlalu berkeringat, perempuan itu keluar dari kamar mandi langsung menuju kamarnya. Sedikit kaget saat ibunya tengah menyiapkan 2 sajadah di kamarnya. "Za, biar Linggah numpang sholat dulu, soalnya bilik sebelah belum sempat ibu bersihkan, di sini saja," ujar Bu Maryam sembari menyiapkan sarung. "Iya Bu," jawab Moza tak bisa menolak. Lagian untuk kegiatan ibadah masa tidak boleh. Perempuan itu membuka pintu kamarnya lebar-lebar, lalu mengambil pakaian ganti untuk Gasta. Samar terdengar Bu Maryam mempersilahkan mantan menantunya itu untuk masuk ke kamar dan lekas menunaikan 3 rakaat wajib. "Di sini Bu," tanya Linggah memastikan takut mantan istrinya marah atau apa yang membuatnya tidak nyaman. "Iya, masuk saja, sudah ibu siapkan sajadahnya di dalam," interupsi Bu Maryam mempersilahkan. Linggah mengucapkan permisi terlebih dahulu, agak ragu memasuki kamar yang dulu pernah pria itu singgahi. Sudah banyak yang berubah, 4 tahun telah berlalu. Tentu saja ruangan itu serasa asing baginya.
numpang sholat, kata ibu disuruh masuk sini. Nggak apa-apa, tanya pria itu ragu, memastikan lebih dulu. Nggak apa-apa mas, masuk saja, saut Mosa usai memakaikan ganti untuk putranya. Anak papa sudah segar banget, udah bersih. Ayo sholat bareng papa, ajak Linggah pada putranya. Bocah 4 tahun itu sudah bersiap dengan style kokonya. Hanya saja tidak beranjak sama sekali dari tempatnya, menunggu ibunya yang tengah bersih-bersih lebih dulu. Mosa langsung lanjut sholat di kamar ibunya. Usai menunaikan 3 rakaat seorang diri, Mosa menyusul Gasta yang saat itu tengah duduk di samping ayahnya, baru saja menyelesaikan sholat bersama. Kamu mau pakai tempatnya? Tanya pria itu langsung berdiri. Enggak mas, udah tadi, cuma biasanya Gasta mengulang hafalan kalau habis maghrib. Gasta ngaji dulu biar besok lancar, ucap Mosa agak kurang nyaman saat ada Linggah di sana. Oh gitu, yaudah Gasta hafalin dulu biar besok lancar hadap ustazanya. Linggah memberikan ruang untuk putranya. Papa mau kemana? Tanya bocah kecil itu mendadak tak mau ditinggalkan. Papa pulang dulu ya, besok papa kesini lagi. Gasta sama mama, kata Linggah pamit. Gasta kecil hanya mengangguk patuh dengan hati bertanya-tanya. Ia pun terdiam saat ayahnya memeluk dan menciumnya, memberikan salam hangat perpisahan. Gasta semangat ya ngajinya, ucap pria itu, lalu beranjak. Aku pulang ya, pamit Linggah pada Mosa. Perempuan itu mengangguk dengan seulas senyum. Pria itu berjalan keluar dengan perasaan berat, rasanya ingin tetap tinggal. Dia begitu terharu melihat putranya yang tumbuh pintar dan berhasil menjadi anak yang begitu penurut dan soleh. Mosa berhasil menjadi ibu yang baik, tidak ada yang sia-sia. Mungkin jalan mereka memang begini. Walaupun Gasta tidak diasuh oleh kedua orang tua yang utuh, tetapi ia berhasil tumbuh menjadi pribadi anak yang baik sesuai usianya. Mental dan peran ibu memang sangat penting di sini. Hingga membentuk Gasta kecil yang soleh. Linggah pulang dengan perasaan campur aduk, senang, haru, dan berat masih seperti ini. 4 tahun tak membuat hatinya berubah dengan cinta dan perasaan yang baru. Walaupun berhasil menjinakkan hatinya yang kadung kalut lantaran patah hati, setelah kembali pun perasaan itu masih sama, bahkan terlampaui penuh dengan namanya. Hanya mungkin keadaan mereka yang telah berbeda. Mobil terus melaju menembus rintik hujan malam itu. Sampai di rumah belum begitu malam. Sebenarnya tadi Bu Maria menawarkan untuk makan malam sekalian, tetapi Linggah tak enak untuk mengiyakan. Assalamualaikum, maaf baru pulang, sapa Linggah begitu masuk rumah mendapati ibunya. Waalaikumsalam, mama pikir kamu mau nginep. Bagaimana? Apa Gasta mau sama kamu? Tanya Bu Alicia sangat berantusias. Enggak lah Ma, aku tidak seberani itu. Alhamdulillah Gasta pelan akhirnya mau. Walaupun di awal masih alot, tapi Mosa bantuin membujuknya kok. Syukurlah, Mama senang dengernya. Dia tambah cantik ya ga? Celetuk Bu Alicia yang dari dulu tetap menganggap menantunya. Masih berharap ada jodoh lagi untuk putranya. Linggah tidak menjawab, tetapi menanggapinya dengan senyuman tipis, selalu pamit ke kamar. Kamu udah makan gak? Makan malam dulu, masih disisain di meja, ujar Bu Alicia menginterupsi. Iya mah, nanti saja, belum terlalu lapar, jawab Linggah berlalu. Sementara di kediaman Bu Mariam, keluarga kecil itu tengah makan malam bersama. Usai menyuapi putra kecilnya, Mosa mengemas piring kotor dan membawanya ke belakang. Biar ibu yang beresin, kamu temani Gasta saja, dia kelihatannya sudah mengantuk, ujar ibu pengertian. Iya bu, jawab Mosa lalu mencuci tangannya saja. Kembali menghampiri putranya yang sudah beranjak ke ruang keluarga sembari membopong mainannya. Gasta bobok ya, sudah malam, ucap Mosa menginstruksi putranya. Boleh bawa ini enggak ma? Tunjuk bocah kecil itu mengangkat mainannya. Boleh, ayo sayang,
Bawa ke kamar, seru Moza membimbing putranya untuk bersih-bersih dulu sebelum tidur. Gasta baca doa sebelum tidur. Moza membersamai bocah kecil itu menghafal doa sebelum lelap. Ma, kenapa papa pulang? Kenapa papa tidak tidur di sini saja sama kita? Tanya Gasta, sedari tadi ingin menanyakan hal ini. Gasta mau tidur bareng papa. Moza balik bertanya. Barangkali putranya juga ingin merasakan tidur dalam pelukan kasih sayang seorang ayah. Iya, boleh papa tidur di sini bareng Gasta. Gasta besok boleh nginep di rumah papa. Sekarang tidur yang nyenyak sayang. Sudah malam, ucap Moza menenangkan. Dipandangi putra kecilnya yang kini sudah terlelap. Wajahnya begitu mirip dengan ayahnya. Bagaimana bisa Moza menyangkal itu? Hari ini banyak kejadian tanpa terduga. Ia merasa senang saat melihat Gasta tenang bersama ayahnya. Moza tidak akan melarang kedekatan mereka. Baik Lingga dan juga Gasta mempunyai ikatan yang sama. Perempuan itu terngiang kehamparan masa silam. Dia sudah mengubur kenangan pahit itu yang begitu menyakitkan. Gasta adalah salah satu alasan Moza untuk tetap baik-baik saja. Bocah kecil itu adalah penyemangat hidupnya. Tak terasa malam begitu cepat menjemput pagi, berlalu berganti dengan sinar cerah mentari. Mengawali rutinitas pagi seperti biasanya, Moza membangunkan Gasta lebih dulu untuk siap-siap ke sekolah. Perempuan itu memang begitu repot kalau pagi-pagi menyiapkan bekal anak dan semuanya untuk Gasta. Setelah putranya berangkat, baru Moza mengurus kesibukannya di rumah. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, seperti baru ditinggal sebentar. Moza sudah harus menjemput Gasta yang sudah waktunya pulang. Bu, Moza jemput Gasta dulu. Itu tolong nanti sekalian tengok kue aku, Bu, pesan Moza sebelum beranjak. Iya, sahut Bu Maryam yang sama tengah sibuk juga bersama anak-anak yang ikut membantu di rumahnya. Moza baru saja mengeluarkan motornya dari garasi, tiba suara mobil memasuki halaman rumahnya. Lingga datang kembali siang itu sembari membawa bingkisan kecil yang diperuntukkan untuk keluarga putranya. Mas Lingga mau ketemu Gasta, dia belum pulang, baru mau aku jemput, kata Moza seakan paham dengan maksud tujuannya. Biar aku jemput saja, sekalian nanti mau pamit bawa Gasta main ke rumah, boleh? Pinta Lingga sekalian. Boleh Mas, jawab Moza tak mengapa. Senyum lega langsung terpancar dari wajah Lingga. Ia langsung bergegas berangkat menjemput putranya setelah menanyakan dulu alamat sekolahnya. Iya, ini ada titipan dari mama, kata pria itu menyodorkan bingkisan tadi yang masih dibawa di tangannya. Terima kasih, jawab Moza menerima dengan sopan. Perempuan itu kembali masuk saat Lingga sudah tidak nampak di halaman. Loza, udah, kok cepet amat? Mana Gasta? Tanya Bu Maryam mendapati Moza sudah kembali. Gak jadi Bu, katanya mau dijemput ayahnya Gasta saja. Jadi ya gak apa-apa, ucap Moza santai sembari menaruh buah tangan yang diberikan sang mantan. Bu, ini dari Mama Alicia, tadi Mas Lingga yang bawa. Apa? Lingga emang kesini? Kok ibu gak lihat? Belum dibuka, kayaknya sih makanan. Tadi cuma sebentar Bu, langsung jemput Gasta. Jelas Moza kembali sibuk dengan kegiatannya. Menjelang petang, Lingga belum mengembalikan Gasta. Beruntung Moza sibuk jadi tidak begitu terbawa suasana. Hanya saja saat jadwal Gasta mengaji jadi bolong lantaran pria itu tak kunjung membawa putranya pulang. Moza bimbang untuk menghubungi mantan suaminya itu, ingin menanyakan perihal Gasta yang tak kunjung dibawa pulang, tapi ragu-ragu. Sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya.
Gasta nginep ya, besok libur kan? Aku masih kangen. Mosah membaca deretan pesan dari mantan suaminya itu dengan bimbang. Namun kembali teringat kemarin malam perihal Gasta yang menanyakan kenapa ayahnya tidak tidur di tempat yang sama. Mosa pun akhirnya membiarkan saja bapak dan anak itu saling dekat. Tentu saja kedatangan Gasta di rumah besar nan mewah itu begitu disambut hangat. Bahkan bocah kecil itu leluasa bermain di kamarnya, kamar yang memang dulu didesain khusus untuk Gasta. Andai saja mereka tetap bersama, sekarang menjadi nyata. Gasta memakainya untuk bermain dengan suasana yang begitu ceria, ruangan yang masih sama, tertata dan bersih terawat. Kamu gak balikin Gasta, emang gak apa-apa? Tanya Bu Alicia takut Mosanya marah. Gak apa-apa Ma, sudah izin mamanya kok, aman, semoga tidak rewel saja Gastanya. Ribet ya kalau harus di sana dan di sini. Kamu gak kepikiran buat ngajak tinggal bersama gitu, mumpung Mosanya masih sendiri, kata Bu Alicia menyayangkan. Barangkali masih ada jodoh di kemudian hari. Mosanya mana mau sama Lingga mah, yang suka sama dia kan banyak, pasti banyak pilihan juga di hati Mosa. Lingga yang penting bisa dekat sama Gasta, sudah alhamdulillah. Kalau Mosanya mau, apa kamu juga mau mempertimbangkan hubungan kalian lagi? Atau kamu sudah punya calon istri? Boleh spill ke mama, siapa tahu sudah ada yang cocok. Belum mau mikir ke sana mah, biarkan dulu, Lingga masih ingin sendiri, ucap pria itu yang masih ingin menikmati perannya tanpa banyak drama. Kehidupan rumah tangganya dulu benar-benar memberikan efek jerah yang luar biasa. Dia tidak ingin jatuh, merasakan sakit yang sama. Seandainya nanti ada jodoh yang baik untuk dirinya, berharap yang bisa menerima kekurangan, mengingat dirinya banyak minusnya. Menjelang malam, Lingga dan Gasta masuk ke kamar usai makan bersama keluarga. Di sini Gasta mulai rewel teringat ibunya. Bocah kecil itu terbiasa sepanjang waktu dengan ibunya, jadi pasti merasa ada yang hilang saat tidak bersama. Mama mana? Aku mau bobok sama mama, rengek Gasta menangis malam-malam. Mama di rumah, Gasta kan sudah deal tadi, katanya mau bobok di rumah papa, besok baru pulang, sekarang tidur ya, sudah malam. Gak mau, mama mana? Mau ke mama, ngerengek bocah 4 tahun itu uring-uringan mencari ibunya. Siang hari mungkin tersamarkan dengan banyak mainan dan juga kegiatan kecil, namun di saat malam Lingga benar-benar nol besar dalam pengasuhan. Gasta yang terbiasa tidur di samping ibunya merengek minta pulang, bahkan terus menangis mencari ibunya. Iya, kita pulang sayang, jangan nangis, papa antar pulang. Lingga dan Bu Alicia ikut membujuk, namun hasilnya tetap sama. Gasta kecil mencari-cari ibunya. Sudah, jangan rewel, kita pulang ke rumah mama ya. Cup-cup. Lingga menggendong putranya menenangkan.